Selamat pagi, kami dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan untuk kebutuhan dari tugas akuntansi manajerial dosen. Next. Dengan anggota kelompok, saya sendiri adalah Syah Putri. Saya Bima Maheswara Mulyono. Saya Felicia Angelin. Saya Felicia Michi Queen. Dan saya Fion Farel. Yang pertama, jelaskan fokus dari metode ABC Cost System. Activity-based costing adalah metode yang dimiliki oleh akuntansi, serta yang bisa digunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Sistem activity-based costing yaitu menetapkan biaya untuk setiap aktivitas sampai ke produksi, dengan pekerja yang sudah menguji suatu produk tertentu tersebut. Dengan menetapkan biaya berbasis aktivitas, dapat mempertimbangkan biaya langsung serta overhead untuk membuat dari produk tersebut. Produk yang berbeda memerlukan biaya tidak langsung yang berbeda juga. Dengan membuat biaya langsung serta overhead di setiap produk, maka kita bisa menghitung harga lebih spesifik dan lebih untung. Next slide. Yang kedua adalah jelaskan perbedaan activity-based costing cost system dengan traditional cost system. Metode penentuan harga produk tradisional yaitu bertujuan untuk inventory dengan lingkup tahap produksi, berfokus terhadap biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, periode akuntansi, dan yang terakhir teknologi yang digunakan terhadap metode ini yaitu manual. Metode activity-based costing yaitu bertujuan terhadap produk costing, terhadap tahan desain produksi, serta pengembangan, bertujuan untuk biaya overhead, untuk daur hidup produk. Teknologi yang digunakan ini terhadap metode ini yaitu komputer telekomunikasi. Next slide. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan activity dalam activity-based costing? Uraikan jenis-jenis activity yang dimaksud. Jadi yang dimaksud dengan activity adalah aktivitas yang dilakukan dalam sebuah produksi dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas tersebut, yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai patokan untuk mengambil keputusan. Contohnya, persiapan, pemindahan, machining, assembly. Aktivitas ini bisa diukur dengan activity rate, yaitu dengan membagi activity cost dengan activity driver cost. Contohnya, aktivitas machining memiliki activity cost sebesar $1.000 dan machine hours yang tercatat adalah 100 jam. Maka activity rate-nya adalah 1.000 dibagi 100, yaitu $10 per jam. Next. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan cost pool dan uraikan? Cost pool adalah pengelompokan dari cost-cost individual yang dilakukan pada satu departemen. Cara membuat cost pool cukup sederhana, yaitu dengan melihat cost driver atau activity-activity yang berhubungan dengan overhead production. Kemudian dikelompokkan untuk memudahkan perhitungan product cost. Misalnya sebuah perusahaan memiliki 3 cost pool, yaitu department grinding, molding, dan assembling. Beberapa dari cost driver dikategorikan menjadi labor hours, machine hours, dan juga number hours maintenance. Next. Apa yang dimaksud dengan cost driver dan uraikan? Cost driver adalah faktor penyebab utama dari sebuah penetapan biaya yang dapat meningkatkan keakuratan biaya. Contohnya, handphone dan buruh. Jumlah handphone yang dirakit adalah driver cost untuk para buruh. Perbedaan cost driver lah yang menyebabkan perbedaan biaya. Next. Next. Selanjutnya nomor 6, bagaimana menghitung produk cost dengan ABC Cost System, berikan dengan satu contoh yang gambling. Next slide. Jadi contoh soalnya, matriks distribusi kerja untuk Departemen Kartu Kredit Bank Hemingway. Diasumsikan bahwa
Setiap pegawai dibayar dengan gaji $30.000 dalam kurung total biaya administrasinya itu $150.000. Buku besar menyatakan bahwa biaya per komputernya itu $1.200 per tahun. Waktu komputernya adalah 70%. Kemudian processing transaction fee-nya itu 70%, kemudian preparing statement-nya 20%, dan answering question itu 10%. Pertanyaannya, tentukan biaya tenaga kerja dan biaya komputer untuk setiap aktivitas di Departemen Kredit. Apakah penelusuran penggerak penugasan ini itu merupakan penelusuran langsung? Solusi, jumlah tenaga kerja dan biaya komputer yang dibebankan untuk setiap aktivitas adalah seperti tertera di tabel. Jadi di tabel ada 3 activity, processing transactions-nya itu cara ngitungnya dari $60.000 dalam kurung dikali 0,40 baru dikali $150.000. Terus kayak yang komputer cost-nya itu $4.200 dalam kurung 0,70 dikali $6.000 dengan total $64.200. Jadi kemudian selanjutnya itu ada preparing statement, itu totalnya jadi $46.200, dan answering question itu totalnya jadi $45.600. Kesimpulannya, tenaga kerja dan komputer keduanya itu merupakan sumber daya yang bersama, dan biayanya itu dibebankan menggunakan penggerak sumber daya. Next. Apa kelebihan dan kekurangan ABC Ecosystem dibandingkan dengan tradisional costing? Kelebihan ABC Ecosystem dari tradisional costing adalah ABC Ecosystem ini memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan tradisional costing di dalam penentuan sebuah harga pokok-pokok. Dan juga ABC itu lebih mementingkan tentang biaya, lalu juga faktor waktu. Sedangkan tradisional cost hanya mementingkan kinerja keuangan dan juga jangka waktu yang pendek. Dan juga jika tradisional cost method itu digunakan untuk mengidentifikasi produk yang menguntungkan dan juga harga produk, angka-angkanya itu tidak bisa dipercaya. Sedangkan kekurangan dari ABC Ecosystem ini dari penentuan harga pokoknya itu berbasis aktivitas yang mensyaratkan. Kekurangan dari harga pokok berbasis aktivitas tersebut adalah beberapa biaya itu masih diisolasikan secara arbiter, dan juga dalam penentuan sebuah harga pokok itu terdapat penggunaan periode waktu secara arbiter. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami dari kelompok 7. Sekian, terima kasih.